Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadilatul mukarramin, segenap para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujat, para asatid, terutama keluarga besar Musholah Baitur Rasyidin yang saya muliakan, segenap pengurus LPMA, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gajah dikejar orang itu karena gadingnya. Rusa menjadi indah itu karena tanduknya, dan badak diburu orang itu karena julangnya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, serta badak yang tak berjula akan kehilangan keindahannya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai keimanan, bahwa orang yang beriman itu punya tanda, orang yang beriman itu punya ciri. Orang yang beriman itu ciri-cirinya menurut surah Al-Anfal ayat 2 dan 3, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu siapa mereka? Yang pertama kata Allah, orang yang beriman itu idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah sanggup menggetarkan hatinya dan bisa jadi menggetarkan orang lain. Saudara, dalam hati yang Allah berikan kepada kita ini ada sejuta rasa. Apa yang kita pikirkan itu akan masuk ke dalam hati. Jadi kalau hati ini pikirannya adalah tanah, itu pasti maklar tanah. Enggak boleh melihat lapangan nganggur. Betul. Betul. Kalau hati ini diisi dengan pangkat, jabatan, kedudukan, yang dia pikirkan adalah bagaimana dia mencari pangkat, jabatan, dan kedudukan. Kalau pikiran ini yang dipikirkan hanya Allah, dia akan bergetar hati ini. Bukankah suatu saat baginda Rasulullah SAW, pada saat beliau sedang duduk, ada orang kafir yang bernama Daksur menghunuskan pedangnya sambil mengancam baginda Rasul, ya Muhammad, kalau aku tebang batang lehermu, siapa yang akan kamu minta bantuan? Sahabat-sahabat enggak ada sama sekali. Dengan tegas baginda Rasulullah SAW menjawab, Allah yang akan membela saya, Allah yang akan menolong saya. Daksur gemetar, pedangnya jatuh, pedang disebut diambil oleh baginda Rasul. Wahai Daksur, sekarang gantian, kalau seandainya aku tebas batang leher kepalamu ini, siapa yang akan membela kamu? Tidak ada, wahai baginda Rasul, kecuali kau akan memaafkan aku. Dari peristiwa ini, saudara-saudara, kita bisa ambil kesimpulan betapa baginda Rasulullah SAW itu sangat mudah memaafkan orang yang benar-benar mau membunuh baginda Rasul. Dan yang kedua adalah kalimat Allah, kalau diucapkan oleh orang yang batinnya dan hatinya bersih, itu mampu menggugah orang lain.
orang lain itu akan tergugah. Wa idza tuliyat alaihim zadakum imanan. Yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, tambah keimanannya itu. Apa ayat-ayat Allah? Tanda-tanda Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada dua. Yang pertama wahyu atau kalamullah. Yang kedua ayat-ayat kauniyah alam semesta ini, saudara. Ketika ayat-ayat Allah itu benar-benar dibacakan, itu menjadi mantap kita tuh. Surat Al-Maidah udah nyinggung innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajram rijsun min amali syaitan fastaribuhu la'allakum tuflihun. Pemerintah coba-coba pengen manggil investor gara-gara COVID-19 ini. Wah, semua ngamuk. Betul? Betul? Bikin, wah, menolak legalitas minuman keras. Walaupun ada yang bikinin itu gambarnya, karena belum tentu dia bisa bikin sendiri. Betul? Kalau seandainya miras ini walaupun di tempat non muslim terjadi, alangkah hancurnya umat Islam yang akan datang ini. Kami serang dengan 3F, fun, food, and passion. Kalau kau akan menghancurkan Islam, jangan kau hancurkan masjidnya, jangan kau hancurkan musolanya, jangan kau hancurkan pesantrennya. Caranya menghancurkan umat Islam itu masukkan budaya-budaya barat yang mulai mempengaruhi umat Islam. Sekarang coba lihat, budaya Korea udah masuk. Anak-anak kita senang sama drakor. Betul? Betul? Budaya-budaya Cina mulai masuk. Anak-anak kita sampai emak-emak kita senang sama TikTok. Betul? Ayo saudara berpikir. Masukkan budaya-budaya barat. Saya katakan pada kuliah semua ini, wahai emak-emak, wahai umat Islam, jangan kau terpengaruh dengan budaya-budaya barat yang masuk dan akan merusak umat Islam ini. Itu begitu saudara. Wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imanan. Lalu yang ketiga tandanya adalah, karena waktunya sangat singkat sekali, ya. Yang ketiga adalah wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau seandainya kita sudah berusaha, maka kita tawakal kepada Allah. Covid pandemi 19 ini sudah 1 tahun. Mohon maaf, jangan ada yang ngucapin ulang tahunnya. Betul? Betul? 1 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saudara buka bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 112 itu. Ya, daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Allah memberikan perumpamaan bagaimana satu negeri, bagaimana satu kampung yang tadinya tenang, adem, ayem, tidak ada musibah, tidak ada apa-apa. Masya Allah, tabarakallah, rezeki diberikan oleh Allah, yakti rizquha ragadan, dari berbagai macam aspek Allah berikan. Tetapi apa yang terjadi, pakapara bi an'umillah, mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah. Fa'adzaqaha Allah, maka Allah menjadikan supaya mereka merasakan libasal ju', ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala libasal ju'ul khawf. Mereka kelaparan, mereka ketakutan semuanya. Dan ini kenyataannya. Surah An-Nahl ayat 112 ini Allah kasih nikmat yang begitu besar,
tapi kurang ajar mereka semuanya itu. Yang kaya semakin kaya, yang miskin makin miskin. Betul? Betul? Masya Allah, tabarakallah. Cuman kuman dikasih, virus. Sekarang datang lagi katanya, terdeteksi di Kerawang, B117. Udah macam-macam aja. Tipe corona itu udah kayak BMW. Ya udah, tipenya udah kayak mobil, saudara-saudara. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ingat kemarin tarawih itu. Salatu bi buyutikum. Itu nangisnya muadzinnya itu. Salatlah engkau di rumah-rumah kamu. Ya Allah, enggak ada yang sholat. Begitu mushola masjid dibuka, enggak ada yang masuk. Betul? Betul? Kayak gitu saudara-saudara, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman saya bilang begini, Ustaz, corona itu obatnya cuma 3, corona, kopi, rokok, nasi. Justru orang yang ketakutan malah mati. Yang takut mati pasti mati, yang berani mati pasti mati, dan mati akan datang, tidak perlu diundang. Betul? Betul? Yang kita inginkan itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu saudara-saudara. Ya Allah, yang kuliah subuh ini yang sehat-sehat insya Allah semuanya ini. Tenang, kalaupun mati diumumin di LPMA. Bacain Fatihah. Coba kalau nggak pernah kuliah subuh, nggak dapet ente. Betul nggak? Itu saudara-saudara, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Selanjutnya adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang yang melaksanakan sholat. Kalau kita bahas ini terkait dengan Isra Mi'raj tanggal 11 besok. Kita akan masuk Isra Mi'raj beberapa hari lagi, sekitar 36 hari lagi kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Doa kita, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Alhamdulillah ya Allah, saya sampai di bulan suci Ramadan. Masya Allah, pada nyekar semuanya ke kuburan orang-orang tua kita. Hari pertama itu musola sampai keluar jamaahnya. Hari pertama. Betul? Hari pertama semua kesebelasan masuk. Masuk semuanya itu. Nanti begitu pada hari ke-15, di mana-mana musola dan masjid, pasukannya mulai maju. Maju ke depan. Oh, ya Allah, mendirikan sholat filosofinya apa? Tadi sudah jelaskan oleh Kiai Marhusin itu. Kita lihat sholat itu ke tempat sujud. Seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, ya Rabb. Begitu saya sujud sambil berbisik, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah dan maha tinggi. Seakan-akan kita mengakui Allah, benar-benar kita cinta kepada Allah. Manusia itu kecil, manusia itu penuh dengan dosa. Maka begitu kita sholat, sujud, menengadahkan tangan kita, minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan, angkat COVID-19 ini. Apa terkabul Ustaz? Kita lihat di televisi udah mulai melandai. Kemarin udah 5.700, tadinya kan 8.000, 9.000, 12.000, 3M, saya bilang 4M dipakai. Menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga kelakuan. Ini yang keempat, ini yang betul? Jaga kelakuan kita, saudara-saudara. Yang terakhirnya, setelah kita melaksanakan sholat itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mendermakan hartanya itu, ya, harta yang nanti kita keluarkan, saudara-saudara, nanti nih, ya, Haji Yakub akan ngumumin, keluarin
harta saudara yang paling berharga, yang paling besar, ada yang ngasih 5.000. Nanti di kuburannya 5.000 itu korek api. Terangnya kayak korek api. Kalau dia gak ngasih, bandingnya kan. Allah barakallah. Paling tidak ngasih doa, gitu loh. Rezeki yang kita berikan itu adalah benar-benar nanti yang akan menjadi pembela kita di akhirat. Makanya ada orang yang menyesal dia meninggal duluan sementara dia belum sholat, belum sedekah. Wa aku minasolin, Pak Asodaku wa aku minasolin. Ya Allah, kalau seandainya Engkau berikan kepada saya untuk hidup 1 detik saja ya Allah, saya niat ya Allah, saya akan sedekah, saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu sudah terlambat. Di Al-Quran ada itu. Kalau seandainya engkau lambatkan saja walaupun sedikit, gak bisa. Maka sedekah yang diberikan pada kita itu insya Allah akan menjadi pembela kita di akhirat. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa Fatihah juga buat anak-anak kita yang sedang mondok, yang sedang di pesantren ya. Anaknya Kiai Marhusin, anaknya saya, anak-anak bapak yang ada di pesantren, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari berbagai macam penyakit. Guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diangkat derajatnya. Yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, bisa ketemu bulan suci Ramadan, bulan tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya insyaallah mudah-mudahan bertambah. Hari ini ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fi kulli khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.